Oke, selamat pagi guys. Kita jumpa kembali dengan channel saya Adventure Bandung. Kita akan coba mereview kembali perjalanan kita touring kemarin ke Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kita bangun dari setengah 3. Kita persiapan pakai kendaraan, pakai motor menuju ke lokasi Dieng, apa puncak ya, menuju lokasi puncak. Kita menyusuri jalur kurang lebih 6-7 kilo, memakan waktu mungkin setengah jaman karena lokasinya yang cukup terjal. Persiapan menaiki puncak, kita persiapan mental, stamina karena puncaknya cukup curam jalannya, jadi tangga-tangga yang kita naiki. Nah ini kita sudah mulai berdesak-desakan. Ini jam 3 sudah seperti ini, apalagi di pagi hari mungkin lebih parah lagi. Walaupun dingin, cuaca dingin, tetap antusias. Ini wisatawan domestik, yang luar kota, yang lainnya pun pengen menyaksikan sunrise di puncak Dieng. Walaupun anak tangganya cukup curam ya, ini kurang lebih 1,5 kilo ya, 1,5 kilo naik ke puncak, tapi tidak menyurutkan antusias wisatawan domestik yang ingin menyaksikan sunrise. Kenapa kita harus berangkat pagi-pagi? Karena kita akan memilih tempat di puncaknya itu dari spot yang bisa menyaksikan nanti di mana terbitnya matahari tersebut dengan jarak pandang yang enak gitu. Di posisi yang kita cari posisi yang enak, makanya kita berangkatnya jam 3, setengah 3 dari penginapan sampai lokasi kurang lebih jam 3. Kita naik, walaupun cuaca masih gelap, kita sudah cari-cari posisi yang nyaman untuk kita menyaksikan momen sunrise di puncak Dieng. Ini cuaca masih gelap, udaranya pun masih dingin karena tadi kita naik sehingga berkeringat terlebih dahulu, tidak terlalu dingin. Nah, setelah kering keringat ya baru merasakan dingin kembali. Nah, ini sudah mulai cakrawala sudah mulai muncul. Yang jauh dengan matahari cuacanya cukup gelap. Nah, ini dari spot yang lain, dari gunung yang lain, rekan-rekan yang pengen menyaksikan mantap sekali sunrise. Nah, ini udah mulai cakrawala. Di sini Banyak sekali yang ngambil momen-momen seperti ini. Ini juga di depan saya ada yang sedang mengabadikan fotonya. mantap Pada saat sunrise mau muncul. Nah, ini sudah mulai nggak kelihatan terang. awan. Negeri di atas awan. Ini bisa lihat rekan-rekan, awannya sudah mulai memenuhi sekitaran gunung. Kita posisinya di atas awan, makanya disebut di negeri di atas awan karena posisi kita di atas awan. Menyaksikan momen sunrise. Ini sudah mulai kelihatan detik-detik sunrise muncul dari permukaan. Nah, ini yang tadi di belakang dari spot yang berbeda. Semuanya mengabadikan dengan ponselnya masing-masing maupun dengan SLR. Tidak mau ketinggalan, mumpung ke Dieng. Inilah yang dicari selama ini. Nah, itu bisa disaksikan matahari terbit. Sudah mulai memancarkan cahayanya.
Nah, ini sudah mulai semakin tinggi, cahayanya semakin terang, sudah hampir menyinari semua permukaan yang ada di sini. Kita saksikan bersama momen matahari terbit dengan di bawahnya hamparan awan. Nah, ini udah mulai terang. Bisa dilihat antusias warga, wisatawan domestik dari berbagai luar kota pengen menyaksikan momen ini di Puncak Dieng. Kita yang naik ke atas coba beberapa aja, 4 orang, karena yang lainnya tidak mau dan tidak akan kuat naik karena begitu curamnya tangga naik ke Puncak Dieng. Tapi ini semua orang-orang yang pengen melihat sehingga jalan curam tidak jadi halangan. Kita menanti waktu yang tepat untuk bersuah foto, ngambil momen-momen, bikin video, bikin gambar-gambar yang bagus supaya nanti bisa dipilih. Bagi rekan-rekan yang belum pernah ke sini, silahkan kunjungi Dieng, 0 km di tempat-tempat wisata di sini. Tidak hanya Puncak Dieng, momen sunrise yang dicari, tapi ada beberapa tempat atau lokasi untuk rekreasi seperti Telaga Warno. Ada gua-gua juga, ada Gua Semar, Gua Jaran, Gua Penganten. Nah, ini tidak henti-hentinya para wisatawan mengambil foto dari Puncak Dieng. Di sekitaran Dieng kemarin kita lihat 12 derajat, mungkin di atas sini hampir 5 derajat kedinginannya, tingkat kedinginan, sehingga yang naik ke atas pasti memakai jaket tebal, berlapis-lapis, memakai sarung tangan, memakai tutup kepala untuk menghindari cuaca yang sangat dingin. Masih menanti hamparan awan dari atas Puncak Dieng untuk diabadikan. Masih di atas Puncak Dieng. Tempat-tempat yang dipakai untuk mengambil momen, mengambil posisi untuk dapat melihat detik-detik matahari terbit. Ternyata sekarang sudah mulai banyak. Dulu waktu pertama kesini tidak banyak tempat-tempat yang bisa dipakai untuk mengambil posisi karena belum ada pagar. Sekarang sudah ada pagar, sudah ada batas-batas yang jangan sampai wisatawan mengambil risiko terperosok masuk ke dalam karena tadi cukup gelap pada saat baru tiba di puncak.
Hamparan awan sudah mulai kelihatan. Cuaca juga sudah mulai terang. Matahari sudah mulai tinggi sehingga sudah nampak kelihatan sinarnya, sudah bisa dirasakan sinarnya sudah mengenai tubuh kita. Mungkin sebentar lagi nanti kita akan turun ya setelah selesai menyaksikan ini semua. Dokumentasi sudah kita dapatkan, video juga sudah kita dapatkan. Kita sudah bisa mulai turun meninggalkan puncak. Siap-siap karena tangganya cukup curam turun. Belum pernah ada yang menghitung ini berapa sebenarnya tangga naik ini, tangga turun puncak Dieng ini, berapa anak tangga. Belum ada yang bisa ngitung nih. Karena kalau dihitung berubah-berubah terus jumlahnya. Naik dengan turun akan berbeda jumlahnya. Nah, ini kita lihat komunitas dari manapun dia selalu membawa stiker sebagai tanda bahwa yang bersangkutan komunitasnya udah pernah ke tempat tersebut. Kita masih menyusuri anak tangga sambil mengambil foto atau video untuk dijadikan ke snack video TikTok. Sebagian wisatawan sudah mulai turun karena dianggap mungkin sudah cukup ngambil dokumentasi maupun video. Ini sudah lihat nih, ramai sekali di tangganya. Kita harus hati-hati nih, jangan sampai terjungkal, salah nginjak bahaya. Ada apa sebenarnya di puncak kok sampai orang-orang berduyun-duyun mengambil momen. Nah, ini ada juga yang naik nih. Mungkin dianya susah bangun ya, kayak atau baru datang nih ke dia. Jadi baru naik, udah nggak ada apa yang mau dilihat di atas. Kalau jam segini sudah baru naik. Bagi yang belum pernah kesini, siapkan fisik dan mentalnya untuk naik sama turun tangga karena cukup terjal, cukup curam. Mungkin di bulan Juli tidak terlalu dingin karena kemarin kita lihat derajatnya, tingkat kedinginannya hanya 12%. Mungkin di Agustus ini akan meningkat jadi 5%. Bahkan bisa min derajatnya. Sehingga pada waktu ada berita bahwa di Dieng, di tanaman-tanaman pada saat pagi hari ada es menjadi es, embunnya sudah jadi es. Ini jalur dibagi dua, sebenarnya harusnya yang naik lewat kiri, yang turun lewat kanan, tapi kadang-kadang ada yang tidak mau ambil risiko. Kalau nggak diatur bisa tabrakan yang naik maupun yang turun. Karena banyaknya wisatawan yang pengen melihat puncak Dieng seperti apa. Yang ke kanan terjal ya. 1,5 kilo ini naik turun tangga. Kanan terjal. Memakan waktu kurang lebih 30 menit.
kalau tidak berhenti-berhenti. Jadi rekan-rekan yang belum pernah ke sini silahkan siapkan fisik dan mentalnya. Iya. Sekali lagi jatuh di batu, tak seindah di pelukanmu. Jangan lupa supaya tidak terlalu dingin, Hati-hati jalannya. didobel dengan jas hujan. Jatuh Jas di hujan batu yang nggak tipis. seindah jatuh Jadi di kasur. sebelum habis pakai kaos bisa pakai jas hujan. Habis itu baru pakai jaket. Jadi tidak terlalu dingin. Tapi sampai ke atas bisa basah semua. Nih, bisa dilihat rekan-rekan tuh. Tangganya seberapa curamnya, seberapa derajat curamnya, tingkat kecuramannya. Nah, ini udah mulai habis anak tangganya. Bisa dilihat pemandangannya, hamparan pepohonan. Lari. Karena mau cepet-cepet pengen sampai bawah, jadi kita lari pagi saja. Anggap aja ini lari pagi. Di sini mulai ada pasar ya, pasar kaget. Ada juga yang lagi karaoke, menghibur pengunjung. Ini di kanan kiri jalan banyak sekali yang jualan makanan. Nah, ini ciri khasnya ini kentang yang masih bulat-bulat, yang masih kecil-kecil. Nah, kita sudah mulai naik kendaraan ya. Kita kembali lagi ke penginapan. Nih, bisa dilihat bangunan-bangunan yang ada di Dieng. Nah, ini ada asap pipa gas. Di sepanjang jalan ada pipa gas. Tuh, asapnya membumbung tinggi. Banyak sekali bangunan-bangunan kekinian yang terbuat dari kayu sehingga bisa meminimalisir rasa dingin yang ada di wilayah Dieng. Ini hamparan masih luas nih. Siapa saja yang mau investasi membangun penginapan stay home bisa datang ke Dieng. Ini masih banyak lokasi-lokasi yang bisa dibuat. Karena sepertinya prospeknya ke depan akan lebih bagus. Karena sekarang juga udah mulai ramai sekali pengunjungnya. Kurang lebih 6-7 kilo kita dari lokasi Dieng ke penginapan kembali. Nah, ini kita harus memakai kendaraan. Ada yang pakai ojek, ada yang bawa kendaraan sendiri. Bisa dilihat kanan kiri pemandangannya masih asik, apalagi pagi hari. Udaranya masih segar. Dan terima kasih sudah bisa menonton video YouTube saya perjalanan ke Dieng, Jawa Tengah, Wonosobo.